Apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan, diberikan berkat yang berlimpah untuk kalian semuanya. Amin. Kali ini Mural Syndicate kembali hadir. Untuk kalian semuanya yang belum subscribe Mural Syndicate, silahkan aja subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya. Untuk yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oh ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih yang udah subscribe. Kali ini Mural Syndicate udah memiliki subscribers berjumlah kurang lebih 1000 sekian. Terima kasih banyak. Semoga ini selalu bisa memberikan semangat untuk saya, selalu memberikan video-video untuk kalian semuanya. Oke, mau tahu tutorial seperti apa yang akan saya buat di video kali ini? Ikuti terus Mural Syndicate dari awal sampai akhir. Oke? Baiklah, seperti biasanya kita akan mulai menyeket dulu mural yang akan kita buat pada video kali ini. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat proses awal dari saya menyeket sampai nanti akhir video ini selesai. Jadi ini saya membuat beberapa lekuk-lekuk atau tekstur bentuk daun. Nah, kurang lebih sketnya seperti ini kawan-kawan. Jadi ini sketch awal dari pembuatan ini apa ya, pohon apa ya, rumput kali ya. Rumput ya, rumput yang sudah besar gitu, tanaman lah pokoknya. Jadi ini kalau seperti ini memang belum terlihat bentuknya ya, nanti akan saya buat sedemikian rupa. Ini ada beberapa lekuk-lekuk yang nanti akan terlihat seolah-olah daunnya itu menghadap ke depan dan juga berada di belakang. Beri warna dasar hijau. Selanjutnya kita akan memberikan arsiran untuk daun ini teman-teman. Jadi seperti biasanya itu warna yang biasa saya pakai untuk membuat arsiran pada sebuah mural itu biasanya saya menggunakan warna gelap, itu hijau tua. Ini sudah saya campur menggunakan hijau, kemudian saya beri warna hitam supaya terlihat lebih gelap, kemudian warna putih seperti itu. Oke, langsung aja kita buat gradasinya. Jadi kalau kawan-kawan mau membuat gradasi itu saya sarankan jadi catnya jangan terlalu kental, jangan juga terlalu cair atau terlalu encer. Jadi yang pas atau yang sedang-sedang saja. Kemudian untuk mengaplikasikan di medianya atau di temboknya, kalau misalnya teman-teman mau membuat gradasi, itu pastikan waktu cat masih basah atau masih benar-benar basah, jangan udah terlalu kering baru kalian membuat gradasi, itu akan susah jadinya gitu.
Jadi saya sarankan ketika masih basah, baru kalian bisa membentuk pola-pola seperti yang kalian inginkan, atau highlight yang mana yang terang, mana yang gelap, itu ketika catnya masih basah. Jadi masih mudah untuk dicampur gitu. Nah, kemudian biasanya kalau saya membuat lukisan atau membuat mural, itu yang saya kerjakan itu yang bagian paling dalam. Ini di sini daun yang paling belakang lah yang akan saya kerjakan duluan gitu. Untuk membuat arsiran atau gradasi itu seperti yang saya bilang tadi, diusahakan kalau catnya itu benar-benar masih basah. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat daun itu terlihat lebih cerah atau lebih terang, itu berarti kalian beri putih dulu, kemudian tinggal di apa namanya, pokoknya kuas-kuas saja pokoknya dikuas-kuas saja seperti ini sampai benar-benar menyampur atau benar-benar merata. Kemudian untuk teksturnya, kalian bawa kain, kemudian kuasnya kalian lap-lap biar warna campurannya, warna catnya itu udah sedikit hilang putihnya. Kemudian diberikan warna ini yang warna tua. Yang penting sih kalau menurut saya itu kalian mencoba dan mencoba. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa, itu nggak masalah, karena saya dulu juga sama sekali nggak bisa. Nah akhirnya kalau misalnya kita belajar dan belajar, pasti bisa. Asik.
Untuk kawan-kawan yang mungkin baru mencoba, satu hal yang pasti itu kalian harus bersabar ya, karena segala sesuatu itu butuh proses, nggak bisa instan. Jadi kalau misalnya kalian sekali, dua kali, tiga kali mencoba tidak berhasil, jangan patah semangat. Selalu coba terus, lama-lama kalian pasti bisa. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini saya garap duluan untuk daun yang posisinya berada di paling belakang, berada di sebelah sana, karena ini nanti seolah-olah daun-daun ini berada di bagian dalam. Jadi untuk lekukannya seperti ini, jadi seolah-olah dia berbelok ke sana. Tadi kawan-kawan sudah melihat seperti apa prosesnya, jadi saya garap yang gelapnya dulu, kemudian baru yang putih atau yang cerahnya. Tapi sebenarnya sih kalau teman-teman punya cara yang lain atau cara yang sekiranya teman-teman lebih mudah, itu bisa diaplikasikan gitu. Atau mungkin bisa mengajari saya karena kita sama-sama belajar tentunya. Oke, kalau begitu kita akan mengerjakan bagian yang depan dulu. Oke, seperti apa caranya? Ikuti terus Mural Syndicate. Sebenarnya kawan-kawan kalau mau belajar gimana sih menentukan tekstur atau pola dari sebuah tanaman, itu kita bisa menyaksikan langsung. Jadi saya juga sering ngalamun gitu, bukan ngalamun sekedar ngalamun, tapi ngalamun melihat suatu tanaman atau suatu benda, itu saya perhatikan dengan seksama, kemudian saya amati polanya seperti apa, gelap terangnya bagaimana, kemudian kalau daun yang di depan itu bentuknya seperti apa gitu. Jadi nggak usah malu, nggak usah ragu untuk ngalamun ya kawan-kawan. Pokoknya ngalamun aja selagi masih bisa ngalamun gitu. Nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah mikirin angsuran, utang, atau mantan, tapi hanya diam dan mengamati.
Yang paling terakhir adalah daun yang posisinya berada di paling depan atau menghadap ke arah kita gitu. Jadi itu yang terakhir, dikerjakan. Jadi yang pertama kali yang paling belakang sana, entah itu yang di atas ini atau yang di bawah, biarpun posisinya agak menghadap ke sini, tapi kalau untuk di bawah itu kita kerjakan di awal gitu, karena nanti daunnya yang di atas itu biasanya kan menutupi yang di bagian bawah tuh. Kalau ke sini itu agak menutupi di bagian bawahnya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi. Untuk penggunaan kuas kawan-kawan, ini saya hanya menggunakan kuas kue. Jadi harga kuas kue itu yang paling kecil sekitar 2000, kemudian yang besar itu harganya dari 6000 sampai 8000 rupiah. Jadi sangat terjangkau sekali.
kurang lebih seperti itu kawan-kawan semuanya. Tadi udah dijelaskan di awal bagaimana prosesnya, bagaimana cara membuat gradasinya, udah saya jelaskan ya. Mohon maaf kalau penjelasannya susah dipahami tapi sulit dimengerti. Oh, sama aja ya. Pokoknya sekali lagi saya mohon maaf kalau video ini banyak sekali kekurangan, terlebih dari narasinya yang mungkin kurang jelas ya. Semoga aja di video berikutnya saya bisa membuat narasi yang lebih baik lagi. Oke, yang belum subscribe silahkan aja subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.